Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas, ada orang yang nanya ke saya ya, yaitu tentang persembahan Pak. Ya, kata orang itu, ini orang dari Jakarta nih. Kata orang itu bilang begini, Pak, ternyata Allah itu tidak menghendaki persembahan loh Pak. Tapi kenapa orang Kristen kok memberi persembahan berupa uang ya Pak ya? Kenapa Pak? Padahal kata dia, Allah tidak menghendaki persembahan. Yang gagal paham Anda, yang disalahin Alkitab. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini tema Ibrani 10 ayat 8. Ya. Di atas, maksudnya di surga. Ia, Yesus berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tuh Pak, Yesus tidak berkenan terhadap persembahan. Yesus yang sama berkata di dalam Matius 12 ayat 7, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Lalu Anda berpikir tuh Yesus tidak menghendaki persembahan, pemberian uang. Yang gagal paham Anda, yang kamu salahin ayat Alkitab. Yesus yang sama di dalam Markus 12 ayat 41, Yesus melihat kotak persembahan, lalu dia melihat bagaimana orang itu memasukkan uang di dalam kotak itu. Loh, ini juga persembahan Pak. Lah iya, yang gagal paham Anda, yang kamu salahin Alkitab. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud di dalam Matius 12 ayat 7 maupun Ibrani 10 ayat 8, ya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan, lalu engkau tidak berkenan terhadap persembahan, maksudnya adalah kurban persembahan. Dalam hal ini yang dimaksud kurban sajian. Ya, contohnya di dalam Keluaran 30 ayat 9 itu ada kurban sajian. Kurban sajian itu bukan binatang, tetapi makanan. Ya, silahkan dibaca di Perjanjian Lama, ada kurban sajian. Itu berupa makanan, dari tepung lah, dari apalah begitu. Ya, ada 5 kurban di dalam Taurat. Ya, kurban bakaran tentu saja itu berlangsung sejak dari Habil. Habil itu sudah kurban bakaran, cuman satu doang. Di zaman Habil, di zaman Adam sampai Musa, kurban itu cuma satu, kurban bakaran tok. Ya. Lalu di zaman Musa, di zaman orang beragama, kurbannya nambah 4, yaitu kurban sajian berupa tepung makanan, kemudian kurban keselamatan, ini binatang juga, kemudian kurban penebus salah, ini juga binatang juga, lalu penghapus dosa ya. Makanya di sini ditulis apa? Kurban penghapus dosa ya, di dalam Ibrani 10 ayat 8, kurban bakaran, kurban penghapus dosa ya. Jadi ada 5 kurban di dalam Perjanjian Lama, itu Yesus tidak berkenan. Beda dengan yang dimaksud Matius 12 Markus 12 ayat 41. Yesus melihat orang-orang memberi persembahan uang. Jadi kalau persembahan uang itu yang benar, kotaknya diem, orangnya datang, itu yang benar. Kalau sekarang kan pendeta ini kan pada mata duitan ya toh, berapa sih? Ya, ya. Kolose 2 ayat 19 ya, betul nggak ya? Kolose 3:19 ya. Tuhan adalah perutmu itu berapa itu ya? Tuhan adalah perutmu ya. Itu karena itu terus orang pada pinter ya sekarang ya. Bentar ya. 3:19. Oh bukan, 2:19 berarti. Ya. Tuhan adalah perutmu. Ya.
Lalu Filipi 3 ya, sebentar ya. Ya, saya kurang hafal nih ayat tentang Tuhan adalah perutmu itu. Bentar ya. Nah, Filipi 3 ayat 19. Para pendeta itu pinter ya toh. Kalau urusan duit pinter. Mestinya kotaknya diem, orangnya datang. Ya ada Markus 12 ayat 41. Tapi oleh para pendeta yang Tuhan adalah perutnya, perut adalah Tuhannya, itu kantongnya beredar, bahkan EDC juga beredar. Kalau Anda pakai EDC ya berarti minimal berapa EDC? Ya goban lah ya, 50.000 gitu. Itu trik para pendeta mata duitan itu. Ya. Ya, wah dosanya bertumpuk-tumpuk Pak. Iya betul ya toh. Bergereja udah gitu bangun gedung gereja lagi ya. Gedung gereja perlu biaya, lalu kantong persembahan diputer ya toh, ada yang 3 kali 3 kantong ya toh. EDC ya. Lalu dia bilang begini. Ya Tuhan, biarkanlah kami mengelola mamon. Dikira mamon itu uang. Ya, ya, supaya kami memuliakan Engkau dengan mamon. Padahal mamon itu pakai M huruf besar, iblis. Ada pendeta masih ngomong gitu, ya. Pendeta berdoa kepada Bapak Iblis, mengatakan bahwa ya Bapak, berkati mamon supaya kami boleh mengelolanya dengan benar untuk kemuliaan namamu. Ya Bapak Iblis, lah iya dong, mamon kan iblis ya. Itu persembahan uang, beda dengan persembahan yang dimaksud dalam Matius 12 ayat 7 yang orang sering salah ya. Korban dan persembahan yang dimaksud adalah korban sajian, persembahan sajian. Saya ulang, ada satu korban era Adam sampai Musa itu hanya korban bakaran tok, itu binatang yang dilakukan oleh Habil maupun Nuh dan lain sebagainya. Terus di zaman Taurat, zaman orang beragama nambah 4, yaitu korban sajian. Ini berupa makanan, tepung-tepung, olahan dan lain sebagainya. Kemudian korban keselamatan, ini binatang juga. Kemudian korban udah 3, penebus salah, binatang juga, dan penghapus dosa, itu juga binatang. Jadi 5 korban dikenal di dalam Alkitab era orang beragama, 4 binatang, 1 sajian. Nah, yang sajian ini sering disalahpahami. Ternyata Yesus tidak menghendaki persembahan. Persembahan yang dimaksud adalah korban sajian. Bukan persembahan yang masukin uang ke kotak. Bapak Ibu Saudara, Gaifu ya, kami tidak memungut persepuluhan. Tapi kalau orang memberi persembahan boleh nggak Pak? Ya boleh dong. Ya, sesuai dengan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 dengan sukarela sukacita. Boleh memberikan persembahan. Ya, dari luar negeri banyak yang memberikan persembahan, terima kasih, dalam US dollar ya. Ya, terus memberi persembahan itu boleh. Ini persembahan yang dimaksud adalah memberikan uang ya. Ya sekarang ini kan begitu ya, tetapi tidak boleh dengan paksa. Ngedarin kantong persembahan tidak boleh, memungut persepuluhan tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, Taurat sudah batal ya, segala persembahan itu kan ada di Taurat ya toh, persembahan bakaran dan korban bakaran, persembahan sajian, korban sajian, terus sampai penebus dosa, penebus salah, penghapus dosa. Itu semua ada di Taurat. Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus ya. Gereja-gereja yang masih comot-comot Taurat, Pak, kami masih melakukan Taurat, Pak, hari Sabat. Kami tidak makan babi, Pak. Sepertinya Anda pamer kesucian toh, sepertinya. Sesungguhnya Anda penghujat. Hujatnya di mana, Pak? Kalau kamu masih halal haram, Sabat kamu masih hari Sabtu, artinya kamu
menolak atau kamu menyangkal Yesus sudah mati di salib. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai hukum Taurat, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala aturan dan ketentuannya. Ada commandment, ada ordinance, sunat gitu, atau halal haram. Halal haram itu ada perintah, betul? Betul. Ada aturannya nggak? Ada. Yang berkuku belah, beria, dan sebagainya. Yang ada perintah, ada aturan, batal. Sunat ada perintah nggak? Ada perintah sunat, Pak. Ada aturan nggak? Ada, Pak. Yang dipotong ujung apa pangkal? Ujung, Pak. Nah, kalau kamu motong pangkal, ya jangan salah potong ya. Salah prosedur nyunat yang dipotong pangkalnya ya. Ya. Semua yang ada perintah dan ketentuan batal. Efesus 2 ayat 15. Ya. Halal haram ada ketentuannya, ada berarti batal. Ya, saudara-saudara, ada kelompok gereja tertentu yang menamakan dirinya Advent, yaitu itu sangat bangga. Advent sama Mormon. Mormon itu juga nggak makan babi, nggak makan ya. Karena katanya takut lemak katanya. Gini. Minyak ikan itu baik apa buruk? Bagus, Pak. Minyak ikan itu untuk kesegaran, Pak. Ya, minyak ikan. Lemak itu kan minyak, ya. Minyak ikan baik, minyak babi itu baik, tak kasih tahu. Ya. Anda boleh makan babi yang pakai lemak nggak masalah. Ya. Tapi kalau sapi atau kambing yang ada lemak, nah Anda bisa kolesterol. Kalau babi enggak. Ya. Ya, babi itu tidak lemaknya tidak berbahaya seperti kambing dan sapi ya. Seperti minyak ikan juga nggak bahaya ya, tapi tentu saja ada porsinya ya, tidak boleh begitu banyak ya, tentu begitu ya. Tapi Anda makan babi itu lemaknya jangan dihindari ya toh. Beda lemak babi dengan lemak kambing, lemak domba beda. Ya sebenarnya Anda tahu kok, dari rasanya Anda tahu ya. Sebenarnya Anda tahu ya. Ya, nggak pernah ngerasain babi lah, iya, makanya jadi Kristen ya, supaya ngerasain babi nanti bisa tahu bedanya ya. Anda yang sok suci, kami nggak makan babi, Pak. Kami nggak akan makan babi, nggak makan yang manis-manis ya, minum manis nggak boleh ya, ngopi nggak boleh ya. Terus kami ini masih taat, Pak. Kami taat ibadah itu hari Sabtu, Pak. Sesungguhnya Anda sedang menghujat. Ya, karena Anda menyangkal Yesus pernah mati di salib yang membatalkan Taurat. Termasuk Ibrani 10 ayat 8. Maka Yesus tidak berkenan lagi semua kurban. Itu kan Taurat punya. Ya, semua kurban itu Taurat punya. Yang sering digagal pahami kan, dikira tidak boleh memberikan persembahan. Kalau persembahan boleh, syaratnya harus 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 harus sukarela, sukacita. Ya. Kalau memungut persepuluhan gimana? Persepuluhan kan Taurat. Ada aturan, ada perintah. Ya. Ya, ada aturan, ada perintahnya ya, suku Lewi lah yang ini. Terus perintahnya ada ya. 1/10 dari segini-segini, ada aturan, perintah, batal. Buah sulung batal. Ya, pendeta yang masih memungut persepuluhan dosanya kuadrat. Jemaat dilarang memberi persepuluhan. Kamu dosa loh, ngerti nggak para jemaat? Kalau kamu memberi persembahan persepuluhan atau memberi persepuluhan ataupun buah sulung, kamu dosa. Jadi kalau mau ya beri aja persembahan, nggak usah pakai merek persepuluhan, nggak usah merek buah sulung. Beri aja persembahan. Seperti kepada kami, gitu. Kami melarang memungut persepuluhan, melarang memungut buah sulung dan lain-lain. Kalau mau memberi persembahan, kasih aja. Ya kasih aja, bahkan sekarang kan mudah tuh, buktinya cuman dia ini terus di tip X, buktinya dikasih blur gitu. Biar nggak ketahuan berapa jumlahnya. Itu persembahan yang benar, seperti itu di mata Tuhan benar. Dengan sukarela, sukacita, apa yang kamu lakukan tangan kanan, jangan tangan kiri tahu. Jadi memberi persembahan, lalu biasanya kan mereka memberi tahu tuh. Ya, jumlahnya disembunyiin di tip X. Kasih blur lah begitu. Ya. Itu persembahan yang benar. Orang yang tulus mempersembahkan seperti itu, ya. Ya.
Kami tidak menerima persepuluhan, tetapi orang mau memberi persembahan boleh. Dari luar negeri banyak yang memberi persembahan kepada kami ya. HTD itu di Indonesia dicaci maki, betul, betul ya. Tapi di luar negeri dihargai loh. Ya, karena di sini ya romo-romonya masih romo suplemen, para pendetanya pendeta suplemen yang mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Maka semua yang disampaikan oleh HTD ini bikin merah kuping mereka semua. Di cross check benar semua di Alkitab ini. Nggak boleh memberi persembahan, nggak boleh memberi persepuluhan, bener. Karena persepuluhan itu Taurat. Kalian mau ngotot apa gitu? Taurat apa persepuluhan bukan Taurat gitu? Ya itu tadi kembali ke berapa tadi? Filipi 3 ayat 19 ya toh. Tuhan itu perutmu, perutlah jadi Tuhanmu. Ya toh. Kesudahannya binasa kamu. Perut jadi Tuhanmu ya kayak gitu, ya toh. Yang terkenal kan di Surabaya itu, yang sangat sangat mata duitan banget itu ya, pendeta di Surabaya yang apa itu, yang kayak nama lampu itu loh, terus terang terus itu. Itu persepuluhannya galak banget ya tuh, semua di WA-in gitu ya. Itu seperti itu ya, karena untuk biaya gedung gereja ya salahnya berapa itu, pangkat 4 kali yang bangun gedung gereja itu salah karena Alkitab tidak ada. Nih, tubuh ini adalah bait Allah ya. Kemudian apalagi memungut persepuluhan salah, udah pangkat 2. Buah sulung salah. Kemudian mengedarkan EDC kantong persembahan salah. Wah, pangkat 4 itu. Ya. Anda berpikir tuh pendetanya kudus gitu. Sorry ya. Ya. Ya itulah yang seperti itu yang orang berpikir seperti itu ya. Wah, dia kudus, Pak. Karena firmannya apa? Nggak pernah berani ngomong Yesus Allah toh. Ya. Pendeta terus terang terus. Berani kamu mengatakan Yesus satu-satunya Allah? The only one God, nggak berani. Langsung dipecat kamu sama sinode. Perut adalah Tuhanmu. Ya. Takut dipecat, Pak. Nanti kami makan apa? Itu dia. Perut adalah Tuhannya, tak kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Pendeta-pendeta di luar sana, pemungut persepuluhan, pemungut buah sulung, persembahannya beredar, kantong persembahan beredar, sebenarnya Anda sedang diporotin. Ya, jemaat yang benar dilarang memberikan persepuluhan maupun buah sulung. Dosa kalau kamu memberi persepuluhan. Pendeta yang mengkolek atau mengambil persepuluhan, dosanya kuadrat. Clear, jadi itu yang dimaksud dengan Ibrani 10 ayat 8 ya. Persembahan tidak berkenan kepada Allah, yang dimaksud persembahan adalah korban sajian. Ada 5 korban, salah satunya korban sajian. Itu yang bukan dari binatang. Ya, very clear ya. Jadi sedangkan persembahan dalam arti memberikan persembahan uang itu boleh. Ya, tapi harus dengan dasar sukarela, sukacita. Persepuluhan tidak boleh, buah sulung tidak boleh. Itu menunjukkan pendeta mata duitan ya. Filipi 3 ayat 19, Tuhan adalah perutmu. Cek baik-baik, kalau pendetamu masih mungut persepuluhan, dosanya kuadrat. Kamu sendiri yang memberi persepuluhan, dosa tak kasih tahu. Ya berilah persembahan, nggak usah pakai judul persepuluhan. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, true God, Allah yang benar. Allah yang satu-satunya, Tuhan Allah, Alfa Omega, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.